Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Nopita, NIM 250201022463, kelas MJ 416, mata kuliah Perekonomian Indonesia, Prodi PJJ Manajemen, dosen Dr. C. Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS saya yang membahas tentang rapor kondisi ekonomi RI 2026 di tengah tekanan global dan dinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan gambaran umum dan tantangan. 1. Tantangan eksternal. Perang di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dan energi global. Akibatnya inflasi naik dan Bank Sentral Dunia menaikkan suku bunga. 2. Tantangan internal. 3. Konsumsi masyarakat melambat. 4. Keyakinan konsumen turun. 5. Rupiah melemah 8,22%. 6. IHSG koreksi 28,04%. Terjadi ketidakseimbangan antara indikator makro yang kuat dengan indikator mikro yang melemah. Ini disebut disparitas mikro. Gambaran umum dan tantangan. 1. Tantangan pertumbuhan ekonomi masih solid. PDB kuartal 1 sampai 2026 tumbuh 5,61%, naik dari 4,87% di kuartal 1 sampai 2025. Pertumbuhan didorong dua hal utama, yaitu 1. Rumah tangga, yaitu kontribusi terbesar 2,94%, dipicu mobilitas tinggi saat Ramadan dan Idul Fitri. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14%. 2. Konsumsi pemerintah tumbuh tertinggi 21,81% karena belanja THR dan bansos. Catatan, secara kuartalan ekonomi terkontraksi 0,77%. Artinya pertumbuhan banyak dibantu faktor pertumbuhan ekonomi masih solid. Inflasi naik tapi terkendali. Inflasi Juni 2026 yaitu 3,34% dari tahun ke tahun naik dari 3,8% di bulan Mei. Kenaikan dipicu oleh 3 faktor, yaitu harga energi global, pelemahan rupiah, dan biaya impor. Namun, masih dalam sasaran BI 2,5%, kurang lebih 1% inflasi inti naik ke 2,76%, yang artinya tekanan harga sudah merambat ke barang non-volatil. Inflasi naik tapi terkendali. Rupiah dan pasar saham tertekan. Rupiah telah melemah 8,22% ke 18.000 US dollar. Rupiah juga pernah menyentuh 18.000 rupiah sampai rekor terlemah 60-70%. Penyebabnya faktor domestik menurut Core. Untuk meredam BI, menaikkan BI rate 100 BPS ke 5,75%. IHSG turun 28,04% ke 6.222, pernah di titik terendah 5.317. Tekanan dari MSCI karena isu transparansi free float. Risikonya Indonesia bisa turun ke frontier market jika rupiah dan pasar saham tertekan. Rupiah telah daya beli masyarakat melemah. Keyakinan konsumen. IKK turun ke 17,8 atau turun 9,2 poin sejak Januari. Komponen IKE dan IEK sama-sama turun. Artinya masyarakat pesimis terhadap kondisi saat ini dan 6 bulan ke depan. Bukti nyata. Porsi pendapatan naik jadi 73%. Porsi menabung turun jadi 17%. Penjualan retail kontraksi 3,9%, kontraksi 3,9%, perkiraan Juni kontraksi 4,4%. Ini indikasi pelemahan pemerintah agregat dari sisi permintaan awal tahun masih tumbuh 5,7%. Dari sisi rumah tangga awal tahun masih tumbuh 5,7%. Daya beli masyarakat melemah. Keyakinan konsumen. Daya beli ketenaga kerjaan dan energi PHK. 32,389 pekerja kena PHK Januari sampai Juni 2026. Terbanyak di Jawa Barat, 6.727 orang.
Walau turun 23,58% dibanding tahun lalu, angka ini tetap tinggi dan menunjukkan sektor real masih melakukan efisiensi. 2. Harga BBM non-subsidi masih jauh lebih tinggi dari akhir 2025. Walau Juli turun, basisnya sudah tinggi karena harga minyak dunia BBM subsidi masih ditahan untuk ketenagakerjaan dan energi PHK. Masalah utama. 1. Kesenjangan makro PS Mikro. Makro tumbuh 5,61%, tapi mikro retail kontraksi, tabungan turun, PHK naik. Bunga tekanan eksternal yang berkelanjutan. Tekanan harga energi tinggi ditambah suku bunga global tinggi sehingga memicu suku bunga global tinggi sehingga melemahkan rupiah. 3. Ketidakpastian kebijakan. Pengunduran diri Gubernur BI dan evaluasi MSCI. Pengunduran diri Gubernur BI dan evaluasi masalah utama. 1. Kesenjangan makro PS Mikro. Makro tumbuh 5,61%, tapi rekomendasi kebijakan jangka pendek. Jaga daya beli dengan memperkuat subsidi energi tepat sasaran. 2. Stabilkan rupiah, koordinasi BI koordinasi jaga aliran modal masuk. Jangka menengah. Jaga aliran modal dorong konsumsi produktif. Jangka menengah. 3. Dorong konsumsi dan padat karya. 3. Insentif untuk UMKM dan padat karya. Modal dengan benahi transparansi modal dan benahi transparansi agar jangka panjang. 5. Tidak diversifikasi energi dengan mengurangi ketergantungan impornya. 6. Peningkatan energi dengan mengurangi ketergantungan nilai minyak. 6. Penting rekomendasi kebijakan jangka pendek. Fokus ke sektor bernilai. Jaga daya beli dengan memperkuat bansos dan subsidi rekomendasi kebijakan. Adapun kesimpulan dari yaitu pertumbuhan masih resilient. Ekonomi tumbuh 5,61% didukung konsumsi dan belanja pemerintah. Tantangan ada di sisi masyarakat. Daya beli keyakinan dan lapangan kerja masih tertekan. 3. Risiko ke depan. Inflasi rupiah dan pasar saham masih rentan agar pertumbuhan 5% lebih bisa dirasakan. Kebijakan harus 5% lebih bisa dirasakan. Kebijakan harus diarahkan data makro menjembatani kesenjangan antara data makro. Adapun kesimpulan dari baik, terima kasih. Itulah pembahasan dari presentasi tugas saya hari ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah pembahasan dari saya hari ini dan tugas saya.